Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu saham lagi yang akan segera memberikan dividen. Ya, saham yang satu ini selalu dinanti-nantikan dividennya. Karena dividen yieldnya ini juga lumayan jumbo. Kadang-kadang bisa di atas 10%, kadang-kadang juga bisa di lebih besar lagi, misalnya 13%. Dividennya memang jumbo banget. Tapi karena pandemi, karena corona, maka laba daripada perusahaan ini akhirnya harus terkecilkan, bahkan sampai minus pada tahun 2020, yang akhirnya membuat dividen daripada LPPF, daripada Matahari Department Store Tbk ini akhirnya menjadi tidak ada, ya, karena memang bidang yang mereka tekuni ini sangat membutuhkan konsumsi daripada masyarakat. Ya, kita akan membahas saham LPPF, bahwa saham yang satu ini memang usahanya itu sangat membutuhkan konsumsi masyarakat. Karena dimanapun kita berada, kita membutuhkan konsumen untuk dapat meneruskan usaha kita, meneruskan bisnis kita. Dan inilah yang dijalankan oleh LPPF. Mereka merupakan retail terbesar di Indonesia. Ketika kita ingin beli baju, beli sepatu, bahkan beli parfum perhiasan pun, yang pertama kali kita pikirkan biasanya adalah Matahari. Saya juga demikian kalau mau beli baju yang mungkin lumayan besar tokonya, yakni adalah Matahari. Karena di Singkawang sendiri sudah ada Matahari, ya. Tapi kalau pada waktu pandemi kemarin itu benar-benar nggak kepikiran buat beli baju deh. Karena kita nggak bisa kemana-mana, kita terkekang oleh pandemi. Tapi sekarang pada tahun 2022, kinerja LPPF ini bangkit kembali. Sama seperti ekonomi kita yang bangkit kembali, kita semuanya mulai bisa mengendalikan pandemi ini, yang tentu saja berdampak baik pada keuangan LPPF, ya, sampai mereka bisa bagi dividen pada tahun 2022 ini. Ya, dividen yang akan mereka bagikan sebesar Rp250 per lembar saham. Itu berarti dividen yieldnya sebesar 3% lebih. Ya, mirip-mirip dengan AASP yang kita bahas sebelumnya. Dan juga secara kebetulan mereka juga diakuisisi oleh perusahaan daripada Singapura juga, ya. Bisa pas banget perusahaan yang kita bahas, NISP, juga mengalami hal yang sama. Mereka juga diakuisisi oleh Bank OCBC yang berasal dari Singapura. Ya, kebetulan banget. Dengan kita lihat di sini come date daripada dividen mereka itu tanggal 13 April 2022, hari Rabu juga. Pas banget teman-temannya, kayaknya ini sesama pemegang dari Singapura janjian deh. Ini dividennya bisa pas banget, ya. Kita lihat dulu sejarah daripada Matahari Department Store ini, atau dikenal dengan Matahari, platform retail terbesar di Indonesia dengan 139 gerai di 77 kota di seluruh Indonesia, serta secara online melalui matahari.com. Selama lebih dari 60 tahun, Matahari menyediakan produk pakaian, kecantikan, dan sepatu yang berkualitas, fashionable, dan terjangkau bagi kalangan menengah Indonesia yang semakin meningkat. Ya, sejarah mereka dimulai pada tanggal 24 Oktober 1958 dengan dibukanya gerai pakaian anak-anak di kawasan Pasar Baru, Jakarta. Gerai Matahari pertama yang lebih lengkap dibuka pada tahun 1972 dan menjadi department store modern pertama di tanah air. Dengan saat ini Matahari mengoperasikan 139 gerai di 77 kota di seluruh Indonesia, teman-teman. Dan itulah sekian daripada sejarah daripada LPPF ini. Ya, kalau kita lihat prospek bisnis daripada LPPF ini seharusnya sih bagus, ya, karena ini bergerak di bidang konsumen. Tapi perlu diperhatikan apa yang menyebabkan LPPF bisa rugi pada tahun 2020. Yakni adalah krisis ekonomi. Ya, semua sektor juga terdampak cukup parah kecuali sektor kesehatan yang masih bisa bertahan karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena waktu itu krisis ekonomi disebabkan karena pandemi. Kalau bukan pandemi, maka ya sektor kesehatan juga akan terdampak sih. Jadi ya pokoknya krisis ekonomi itu nggak diinginkan oleh setiap orang. Tapi kita semua harus berhati-hati karena mereka akan tetap terjadi kalau misalnya pada waktu tertentu, karena ekonomi itu kan memang fluktuatif juga sih. Jadi harus menyediakan dana darurat, teman-teman. Termasuk LPPF ini juga pasti menyediakan dana darurat sampai mereka bisa bertahan menghadapi pandemi, ya. Meskipun harus melakukan banyak sekali aksi-aksi
yang harus mempertahankan keuangan daripada perusahaan seperti PHK dan lain-lain. Tapi akhirnya mereka dapat bertahan ya, sehingga mereka dapat menjalankan bisnisnya lagi, dan semoga juga para pekerja-pekerja yang sempat di PHK dapat diterima kembali dan mendapatkan pendapatan lagi teman-teman. Termasuk RPPF ini juga ya. Jadi kalau kita melihat prospeknya di tengah-tengah pemulihan ekonomi, RPPF ini sangat layak untuk diperhatikan ya. Kita lihat sama-sama fundamental daripada RPF ini sekarang dengan pemegang sahamnya masyarakat sebesar 40%. Cukup besar tapi masih aman, dalam tahap yang masih aman. Lalu dengan Aurik Digital Retail menjadi pengendali baru daripada RPPF ini dengan sebesar 32%. Ini merupakan pengendali retail Matahari yang berasal dari Singapura juga ya. Kita bisa lihat membaca beritanya di sini. Resmi, Aurik asal Singapura jadi pengendali retail Matahari. Sebagai informasi, mereka merupakan perusahaan asal Singapura yang bergerak di bidang investasi. Mirip-mirip SRTG yang juga bergerak di bidang investasi. Mereka berinvestasi kepada RPPF karena melihat prospek retail yang sangat bagus ya. Mungkin mereka bisa lihat bahwa pandemi ini sudah mulai lewat nih. Kemungkinan nanti retail ini bakal terbang nih, dan terbukti pas mereka masuk, waktu itu harga sahamnya masih 1000-an, sekarang udah ditutup harga 6.000. Wow, itu berarti udah meningkat sampai 3-4 kali lipat teman-teman ya. Wow, Aurik Digital ini memang jago banget investasi seperti SRTG teman-teman ya. Jadi tidak diragukan lagi deh, RPPF ini bisa meningkat dari harga 1000-an sampai harga 6.000 loh. Mantap. Sekarang kita lihat fundamental daripada RPPF, apakah sudah premium karena naiknya udah gila-gilaan banget. Kita lihat sama-sama di key statistik. Dengan operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice, dengan PER-nya 17 kali. Udah mahal. Dengan PPV-nya juga 15 kali. Ini juga udah mahal sih teman-teman ya. Lalu dengan operating profit margin 18%. Nice. Net profit margin 16%. Nice. Dengan current ratio-nya sayang sekali 73%. Kayaknya pandemi sangat berdampak pada keuangan daripada RPPF ya. Sampai mereka di current ratio-nya pun nggak mampu membayar hutang jangka pendek mereka. Semoga dapat pulih kembali keuangannya dengan turnover hari ini 19 miliar rupiah. Cukup liquid. Tapi kalau kita lihat fundamental daripada RPPF ini sih juga sudah mulai premium sih. Ya nggak heran sih, karena pada beberapa tahun yang lalu pada tahun 2020 ya, mereka sempat menyentuh harga 810 rupiah. Waktu itu sebenarnya ya bisa dibilang udah murah sih, tapi waktu itu keuangannya parah banget ya. Tahun 2020 mereka rugi terus, sehingga saya juga berhati-hati, sangat menjauhi saham-saham yang seperti ini. Tapi ternyata kinerja daripada mereka pada tahun 2021 sampai 2022 meningkat drastis ya. Tapi tidak apa-apa teman-teman ya, karena memang begitulah perjalanan ekonomi kita. Kadang-kadang sulit untuk diprediksi, seperti RPPF ini yang tidak terprediksi ternyata meningkat begitu pesat teman-teman ya. Jadi untuk sementara RPPF ini masih saya pantau, tapi bukan berarti masuk ke dalam list karena memang harganya udah premium. Demikian pembahasan tentang RPPF teman-teman. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan bagi teman-teman untuk apakah akan ikut aksi koperasi dividennya atau tidak. Demikian pembahasan RPPF, perusahaan retail yang diakuisisi oleh perusahaan investasi dari Singapura yang akan bagi dividen sebesar 3% lebih dividen yield. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.